mau kenalin dulu mentor kita hari ini, Javen Tiralianata, jadi dipanggilnya Javen. So I'm really excited about Javen karena not only bringing his like all in experience yang 6 tahun udah ini, terus dia kayak creating the material itu a bit beda gitu ya. Kita kasih dia topik yang technology, biasanya tuh mentor tuh ngasihnya yang technical gitu. Hari ini dia nggak ngasih technical, tapi dia kasih kita kebijaksanaan gitu kan. Jadi kayak wise-nya developing a products gitu kan, production gitu kan, di Javen ini. So, sedikit tentang Javen. Javen itu started his experience as a web developer dari 2013 gitu ya. Jadi after lebih dari 6 tahun sih, dia fokus on Android apps development dan gain experience-nya tuh di Bukalapak dan Gojek gitu. Dan sekarang dia works at Injavan as a senior software engineer di Singapura. Selain dia as a active contributor as a software engineer, dia juga aktif di community dan really keen to share gitu ya, kayak acara hari ini gitu kan. Dia juga udah pernah mentorin 6 tim untuk finish capstone project di Bangkit Academy. And then he loves make the world better place with his contribution in tech and to keep learning new things in tech. So, without further ado, mari kita panggilkan Javen to the screen. Iya, halo halo. Halo Hai guys, halo folks. Javen. Ya gimana kabarnya? Abis pulang kerja capek? Udah pijat-pijat dulu? Pijat-pijat gimana sempet, Van. Iya, Oke, pijat so diri sendiri Javen maksudnya. memutuskan untuk nggak pakai background dari kita gitu. Iya, kerjanya di Apa, Van? rumah. Sorry, putus di gue. Oke, yang dari rumah Nanas, silakan langsung memperkenalkan diri aja ya, Ven. Langsung dimulai, monggo. Oke, oh jadi ini gua share screen ya? Atau Boleh, gimana? lu memperkenalkan diri atau say hi juga boleh, silakan. Oh iya iya, hai semua. Ini pada off kamera semua. Ya, Ada nih, oke Arif oke. open nih. Oh iya, mantap. Ya, Jadi ya, ini backgroundnya hari ini saya numpang di rumahnya SpongeBob. Soalnya kan lagi nge-hype kan apa namanya work from anywhere. Jadi betul. anywhere-nya ya hari ini di Bikini Bottom gitu. Ntar besok Oke, mungkin di tempat lain gitu. oke. Ya. Itu aja ke perkenalan ya. Tadi udah dikenalin sih. Thank you banget udah ngejelasin juga kayak ini Altera Academy terus profil gua dan menurut gua Altera Academy ini bagus banget. Buat kita bikin community terus belajar bareng karena kayaknya gue masih ingat 6 tahun lalu itu susah banget deh ada community kayak gini. Belajar tuh mesti sendiri, nyari-nyari sendiri, pusing banget. Tapi sekarang udah enak. Udah ada internet, udah semua lebih gampang gitu. Oke, jadi itu aja mungkin topik hari ini. Ya. Gua share screen ya buat masuk ke topiknya. Oke, jadi sebenarnya yang bakal kita bahas hari ini tuh apa sih? Jadi hari ini itu gua gak bakal bahas implementasi, gak bakal bahas sesuatu yang technical banget sebenarnya. Tapi gua lebih bahas ke laws and principles di software development. Dari hukum-hukum dan prinsipal yang sebenarnya kadang-kadang kita temui tapi kita nggak sadar gitu. Kita lihat. Oke, mungkin beberapa dari kalian tuh udah tahu gitu apa itu laws dan prinsipal di software engineering di kehidupan sehari-hari. Atau bahkan kalian pernah nih ketemu orang terus kayak dia bahas nih ini tuh melanggar hukum ini tuh melanggar hukum ini, atau ini tuh nggak sesuai prinsipal ini, atau kita harus ikut prinsipal ini. Tapi kita nggak tahu kan itu maksudnya apa sih, kayak misalnya ada yang bilang kita tuh harus ikut solid principle, kita tuh harus ikut clean architecture, kita tuh harus ikut Moore's law gitu. Ya mungkin mereka bisa bilang gitu atau kita bisa tahu hukum itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang itu nggak semua orang sih, tapi kadang-kadang ada orang yang blindly apply hukum itu. Jadi kayak mereka cuman comply ke hukum itu tanpa mengerti sebenarnya apa tujuan dari hukum itu. Kenapa hukum itu ada. Nah, jadi kalau menurut gua sendiri, opini gua, sebelum kita comply ke suatu hukum atau prinsipal, ada baiknya kita tuh nanya kayak kenapa sih gua harus comply ke hukum ini? Apa benefitnya buat gua? Apakah cuma comply gitu doang udah gitu kan harusnya nggak, semua ada tujuannya kan. Kayak misalnya kita ada hukum nggak boleh terobos lampu merah. Kenapa nggak boleh terobos lampu merah? Karena kalau kita terobos terus bisa kecelakaan. Ya kan tujuannya itu. Bukan cuman taat doang gitu. Jadi di diskusi hari ini kita bakal bahas beberapa prinsipal sama dan hukum yang agak common di software engineering. Oh ya, sebelum itu
Jadi apa sebenarnya advantage dari mengerti hukum dan prinsipal di software development? Satu, itu ketika kita mengerti suatu hukum dan prinsipal, kita bisa pakai hukum-hukum dan prinsipal itu untuk membantu kita decide sesuatu gitu. Kita bisa improve decision making kita. Karena makin banyak kan faktor-faktor yang kita pikirkan ketika decide sesuatu. Terus kita juga bisa belajar dari pengalaman. Hukum-hukum itu kan udah ada dari lama tuh, hukum dan prinsipal itu. Terus itu tuh biasanya muncul dari kesalahan-kesalahan atau kejadian-kejadian yang udah terulang-ulang gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi mengulang kesalahan itu. Kita bisa belajar dari sana. Dan yang ketiga mungkin agak cringe sih. Jadi kayak ya kita belajar ini mungkin bisa jadi topik pembahasan lah sama teman-teman kita gitu. Jadi yang pertama itu Brooks Law. Jadi hukumnya ini quotes ini muncul dari Fred Brooks di bukunya The Mythical Man yang dikeluarkan di tahun 1975. Jadi apa kata si Brooks ini? Adding manpower to a late project makes it later. Jadi ketika sebuah project udah telat, terus nambah orang lagi, bakal makin telat. Kenapa? Let's see. Nah, contohnya ini deh. Jadi ini kan si bosnya bilang, project ini kalau nambah 2 orang berapa lama? Terus ini, let's say ini developer deh, kita deh. Terus kita bilang, oh nambah 2 orang, oke. Butuh sebulan lagi buat training mereka, butuh sebulan lagi buat complexity, dan butuh sebulan lagi untuk deal with drama-drama mereka gitu. Misalnya mereka diskusi debat gitu kan. Terus ditanya lagi, terus setelah semua itu gimana? Setelah semua itu mereka hanya akan seberguna meeting ini. Yang sebenarnya artinya dia secara nggak langsung bilang nggak guna gitu, nambah orang itu. Terus yang kedua, ini juga menarik sih. Ini mungkin beberapa dari kalian udah pernah ketemu hal seperti ini ya. Jadi kayak ada si bos bilang, oke, saya hire kalian semua karena project ini butuh 300 hari buat selesai gitu. Kalau dikerjakan 1 orang. Nah, kalau begitu, saya hire kalian semua 300 orang. Saya mau project ini selesai sebelum jam 5. Jadi maksudnya itu, kalau 1 orang bisa ngerjainnya, kelarnya 300 hari, jadi 300 orang sehari dong kelar. Itu kata maksud dari bosnya. Jadi ya sama kayak itu sih sebuah jokes yang bilang sebuah wanita butuh 9 bulan untuk melahirkan seorang anak. Tapi 9 wanita tetap butuh 9 bulan kan, nggak bisa jadi 1 bulan kan sebenarnya. Jadi kayak gitu. Terus ya kenapa bosnya kayak gini? Karena bosnya bilang kalau misalnya projectnya itu butuh lebih dari 1 meeting, saya udah nggak interest gitu. Jadi bosnya itu kayak gak mau lah meeting-meeting terus gitu, gak mau proses yang panjang gitu. Makanya dia coba hire 300 orang. Nah, sebenarnya ini si Brooks ini dia ngasih tahu kenapa ketika kita nambahin orang, project itu bakal bisa makin lambat. Karena seperti ini, ketika ada 3 orang di satu tim, komunikasi yang terjadi cuma 3 line. Jadi si A ngomong ke si B ke si C, dan C nge-sync ke si A gitu. Jadi dengan 3 line ini semua orang dapat informasi. Tapi ketika kalian nambah 1 orang, itu otomatis jadi 6 line. Ketika ada 4 orang, jadi 6 line. Buat nge-sync semua informasi yang ada. Ketika 5 orang, jadi 10. Ketika 6, jadi 15. Jadi kayak nambah 1 orang aja itu line of information-nya jadi banyak banget yang bertambah gitu. Jadi butuh waktu lebih lama buat semua orang dapat informasi gitu. Ini hukum yang dibuat sama si Brooks ini. Tapi jangan takut. Jangan gara-gara hukum ini terus kita nggak mau tambah teman kan. Kita nggak mau nambah orang di tim terus udah gue sendiri aja kerja gitu biar nggak usah sharing information gitu. Nggak gitu juga. Nah, menariknya kalau kalian pernah dengar paradigma ini, extreme programming. Jadi extreme programming ini bisa nge-solve problem dari Brooks ini. Kenapa? Karena faktanya hukum Brooks ini ditulis sama Fred Brooks di tahun 1975 di bukunya The Mythical Man. Terus si Ken Beck ngeluarin buku Extreme Programming Explained di 99. Jadi buku ini lebih baru daripada hukumnya Brooks. Yang dimana si Ken Beck ngasih solusi buat nge-solve Brooks Law, yaitu jadi ada beberapa solusi yang dikasih si Ken Beck. Yang pertama team collocation. Jadi maksudnya team collocation itu kalau bisa timnya itu duduk barengan gitu pas kerja. Jadi lebih gampang buat sharing information. Mungkin ini agak bertentangan dengan yang kita alamin sekarang ya. Semua orang remote.
Tapi dengan tim co-location nggak harus satu tempat sih kalau sekarang. Bisa aja kayak meeting bareng lah. At least timnya ada stand up meeting, ada weekly meeting. Jadi ada meeting-meetingnya gitu buat nge-sync kerjaan. Terus yang kedua tuh cukup menarik, pair programming. Ini bisa nge-solve problemsnya Brooks Law. Ntar kita lihat di next slide. Terus yang ketiga, TDD. Kalau kalian pernah dengar Task Driven Development, ini tuh sebuah paradigma development di mana kita nulis test case duluan, kita nulis test case, terus kita ngoding sesuai test case itu. Jadi codingan kita itu harus nge-solve test case itu. Nah, dengan ada test case itu, ketika kita nambah orang-orang tuh bakal lebih gampang buat catch up karena mereka udah lihat oh ini programnya test case-nya ini. Terus ketika dia ngubah-ngubah programnya dan tesnya gagal, itu langsung tahu gitu. Jadi nggak bakal rusak duluan. Jadi sebelum dia nge-push ke production udah tahu ada tes yang gagal. Terus yang keempat, simple architecture design. Ya seperti yang kita tahu, semakin simple arsitektur atau software yang kita buat, maka semakin gampang orang lain buat catch up. Jadi usahakan sebisa mungkin kalau kalian mau nambah tim, kalian mau timnya gede, bikinlah software kalian itu sesimpel mungkin, segampang mungkin untuk dimengerti orang lain. Terus yang terakhir, sistem metafor. Nah, apa maksud dari sistem metafor ini? Ini tuh maksudnya sistem kalian tuh harus seperti sebuah cerita. Jadi maksudnya gini, sistem kalian tuh harus gampang banget dimengerti, sampai ada orang baru masuk, dia langsung kayak baca codingan kalian langsung tahu alurnya gitu. Atau bisa dibilang dokumentasinya yang banyak gitu. Jadi ketika orang-orang baca dokumentasi langsung tahu cara kerja sistem kalian. Nah, soal pair programming tadi, kita bisa lihat di case ini. Kenapa pair programming bisa nge-solve masalah Brooks tadi? Let's say di iterasi ke-24 yang di sini. Wait, sorry. Di iterasi ke-24 ada 4 orang dan 2 pair. Jadi 2 pair. Terus masing-masing itu bisa menghasilkan 200 story point per minggu. Di mana mereka kerja dengan efisiensi 100%. Oke. Sampai sini nangkep. Terus kita mau nambahin 4 orang nih. Nah, kalau menurut hukum Brooks kan ketika kita nambahin orang bakal makin lambat kan. Terus apa tujuan dari pair programming ini? Coba kita lihat. Ketika kita nambah 4 orang ini, kita bisa nge-pair orang-orang baru ini dengan masing-masing orang-orang lama di sini. Jadi nge-pair terus jadi ada 4 pair kan di sini, orang baru, orang baru, orang lama, orang baru, orang lama dan seterusnya. Di mana kita tahu kalau misalnya kita nge-pair orang baru dan orang lama, otomatis efisiensi kerjanya bakal berkurang kan. Nggak mungkin lagi dia bisa 100% gitu. Jadi let's say 2 orang ini di-pair efisiensinya jadi 60%. Jadinya masing-masing menghasilkan 120 story points. Nah, di sini kita bisa lihat pertambahan story points itu nggak sesuai yang kita pikirkan gitu. Kalau 4 tuh 400. Kalau ditambah 4 lagi 800 dong, enggak. Jadi pertambahannya nggak sebanyak itu. Karena ada waktu buat transfer knowledge kan. Tapi ketika kita lanjut lagi iterasi ke selanjutnya, otomatis knowledge and transfer kan pasti ke bawah lagi kan. Jadi orang baru ini pasti udah dapet lah feel-nya ngoding di tempat baru itu. Nah, efisiensinya bertambah jadi 65%. Jadinya bisa 130 per pair. Jadi 520. Bayangkan kalau misalnya orang-orang baru ini nggak di-pair, masing-masing kerja sendiri. Berarti kan orang-orang lama ini dapatnya 4 story point kan, tapi orang-orang baru ini 0 semua kan, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya pair programming ini cukup bagus buat nge-ramp up orang-orang baru yang masuk ke tim kalian. Oke, hukum yang selanjutnya, Conway's Law. Jadi apa maksud dari Conway's ini? Conway's Law ini katanya, any piece of software reflects the organizational communication structure that produce it. Jadi hukum ini ditulis sama Melvin Conway. Conway ini ada 2 sih yang terkenal di software engineering sih. Ada satu lagi namanya Horton Conway yang bikin Conway's Game of Life. Tapi hukum ini bukan punya dia. Jadi ini punya Melvin Conway yang dibuat 1967 hukumnya. Jadi maksudnya apa? Jadi dia tuh secara eksplisit bilang gini. Ketika kita lihat suatu software, kita lihat codingannya, strukturnya, kita langsung tahu perusahaannya itu gimana strukturnya. Kenapa? Jadi kita lihat next slide. Oke. Contohnya kalau perusahaannya itu terdiri dari tim-tim kecil yang terpisah-pisah. Misalnya ada 3 tim nih, masing-masing ada 3 member.
Biasanya tuh software yang dihasilkan bakal lebih modular. Jadi masing-masing tim itu bakal menghasilkan masing-masing modular service yang bakal berkomunikasi masing-masing dengan interface biasanya. Ini yang mungkin lebih mirip ke microservice atau multi modul juga bisa. Tapi ketika bentuk timnya itu satu tim gede, jadi company-nya tuh satu tim gede, biasanya tuh hasilnya itu ya udah satu service doang, monolitik gitu. Karena mereka bisa komunikasi langsung kan, terus nggak perlu lewat interface gitu, bisa langsung bikin satu service yang udah cover semuanya gitu. Nah, ini juga ada beberapa yang menarik. Biasanya kalau kita ngebentuk timnya itu sesuai expert, misalnya kita bikin nih, ada perusahaan nih, terus timnya itu terdiri dari satu tim front end misalnya, terus satu tim lagi back end, satu tim lagi semuanya isinya database engineer, terus satu tim lagi semuanya isinya back end juga, cuman back end yang ngerjain produk gitu. Nah, biasanya kalau strukturnya kayak gini tuh hasil dari softwarenya atau hasil dari arsitekturnya itu jadi gini. Jadi semua front end bakal punya satu monolith sendiri, semua back end yang middleware bakal punya satu monolith sendiri, terus semua produk back end bakal punya satu monolith sendiri, dan semua database engineer bakal punya satu sendiri. Jadi masing-masing ini bakal terpecah antar domain expert, bukan produk. Nah, selain bentuk ini, ada lagi bentuk yang lain. Mungkin yang lebih familiar di company-company sekarang ya, dan saya juga temukan banyak company yang mirip seperti ini bentuk dari organisasinya. Jadi kita bisa lihat kayak invoicing, inventory, delivery, ini tuh masing-masing tim yang punya bisnis tertentu gitu, punya produk tertentu. Jadi let's say product invoicing itu punya semua expert di dalamnya. Jadi dia ada front end di dalam, dia ada PM, dia juga ada back end, ada bahkan mungkin ada database engineer di dalam. Sama dengan inventory juga sama, lengkap, ada back end, front end semuanya, delivery juga ada semuanya. Nah, dengan bentuk tim yang seperti ini, biasanya software yang dihasilkan bakal seperti ini. Jadi tim invoicing bakal lengkap nih, ada middleware-nya, ada front end-nya, ada database-nya. Delivery juga sama. Terus inventory juga sama. Jadi bakal ada service-service kecil per produk gitu. Nah, terus ada yang menarik nih. Apakah kita harus ikut satu bentuk tim gitu? Maksudnya satu bentuk struktur organisasi? Sebenarnya enggak sih. Karena kalau kita lihat company-company yang gede ini mungkin bukan Facebook sih, ada Meta nih. Jadi kalau kita lihat company-company yang gede ini, mereka semua punya struktur yang berbeda-beda. Contohnya di Amazon, oke, sebenarnya gambar ini sebuah joke sih, meme sih. Jadi realitanya mungkin mirip, tapi sebenarnya nggak se-absurd ini. Jadi kayak Amazon top down kan. Jadi bisa jadi atas bisa ke bawah, bawah nggak bisa ke atas, nggak ada panahnya. Ya. Terus Google juga sama, top down, tapi satu manajer bisa manage banyak banget, dan satu bawahan bisa punya banyak manajer gitu. Terus Facebook kita bisa lihat kayak bebas banget, freestyle gitu. Jadi nggak tahu siapa manajernya, nggak tahu siapa bawahannya, pokoknya semuanya bisa kerja bareng. Ya Microsoft, ya saya nggak tahu sih kenapa ada pistol-pistolnya ini dari gambarnya, tapi ya begitulah struktur timnya. Dan juga Apple, kita bisa lihat lebih independen masing-masing. Jadi masing-masing bisa ngerjain apapun yang mereka mau, tapi kalau mereka mau kolaborasi juga masih bisa. Dan di mana Oracle itu mirip dengan Amazon, cuman bedanya lebih terpisah antar departemen. Jadi dari engineering itu nggak bisa ke legal. Jadi legal nggak bisa ke engineering. Nah, terus kita coba lihat deh. Jadi GitHub ini punya satu tips buat ngestruktur organisasi. Ya, jadi kata orang dari GitHub gimana ngestrukturnya? Kalau dari GitHub mereka sendiri, mereka lebih ini, milih adopt aja natural constraint dari open source software development. Dia sebenarnya awal-awalnya itu kita nggak perlu terlalu strict gitu, kita harus menuju struktur ini, kita harus struktur ini, nggak perlu, kita bisa bebasin dulu, kita lihat gimana culture, gimana behavior dari company kita, tim kita, baru kita lihat struktur apa yang cocok buat company gitu. Jadi ya si Ryan Tomaiko ini yang dari GitHub, dia bilang dia harap itu orang-orang tuh eksperimen dengan organisasinya. Jadi mereka bereksperimen. Jadi idenya itu kayak open source gitu. Open source kan bebas tuh, nggak ada yang strict kan. Kayak nggak mungkin tiba-tiba GitHub bilang GitHub itu harus
ikutin strukturnya ini, enggak. Jadi bebas gitu. Nah, ini nih. Kira-kira teman-teman ada yang ngelihat itu nggak, efek dari Conway's Law di software atau tempat kalian bekerja nggak? Kayak, oh tempat gue kerja timnya kayak gini nih, hasilnya jadi kayak gini softwarenya. Atau oh tempat gue kerja karena timnya terpisah-pisah, jadinya masing-masing punya modul sendiri gitu, lebih micro lah, service dan modul-modulnya. Nah, terus ada lagi tips dari Sarame. Terus dia ngekutip lagi kan dari Gestot. Terus dia bilang, kita tuh harus nge-model tim kita dan cara komunikasinya sesuai dengan arsitektur yang kita mau. Jadi misalnya gini deh, kita tuh mikir, oh kedepannya kita mau microservice gitu. Ya udah, berarti dari awal tuh kita harus coba nge-manage tim kita, terus bikin culture agar timnya itu yang menuju ke microservice bentuk timnya. Kayak tadi kan, berarti ada satu ada beberapa tim produk yang isinya itu multiple expert di dalamnya. Terus kalau kalian mau fokusnya ke monolith, atau misalnya jangan monolith deh, misalnya mau fokus ke software yang masing-masing expert punya service sendiri, ya kayak tadi. Jadi kalian bikin tim yang isinya front end semua, bikin tim yang isinya back end semua, bikin tim yang isinya database engineer semua. Jadi tergantung sebenarnya mau gimana hasil dari arsitekturnya itu. Tidak universal. Iya, hampir benar. Jadi gini, si Murphy kan bilang kan, let's say, kalau ada yang bisa salah, pasti salah. Jadi bayangkan desainer USB Type A ini, dia tahu kalau coloknya itu harus di bawahnya inilah misalnya. Dia tahu coloknya itu satu sisi gitu. Dan dia mungkin tahu kalau ini tuh bisa salah. Ketika kita terbalik nyoloknya, salah, nggak bisa masuk kan. Tapi mereka nggak tahu kalau seringkali kita butuh 3 kali buat memasukkan USB ini. Buat 3 kali muter. Kayak pertama, kok nggak bisa ya? Terus muter lagi, nggak bisa. Padahal harusnya bisa kan. Terus kita muter lagi. Jadi ini kan contoh dari mereka tahu ada yang salah sama ini, ada yang bisa salah dengan ini, tapi mereka nggak peduli gitu. Mereka pikir nggak bakal em, terlalu banyak lah kejadian itu. Maka muncullah ini USB Type C. Ini kalian nggak bakal salah lagi ini. Jadi Nggak kalian kebalik mau lagi. bolak-balik juga nggak bakal salah lagi. Jadi ini tuh nggak bakal, there is nothing will go wrong with this. So there is nothing yang bisa salah. Hmm. Terus selain itu ada lagi. Em, misalnya function ini deh. Sebuah function login. Di sini semua orang udah pernah ngoding kan ya harusnya. Bisa lah ya. Oke. Jadi ada function login di mana dia nerima parameter pertama itu ekspektasinya username, sebuah string, dan di parameter kedua itu password, sebuah string juga. Dan juga ada function kedua, position, yang parameter pertamanya latitude, parameter keduanya longitude. Jadi ini tuh ada yang bisa salah nggak kira-kira menurut kalian di function ini? Ada kemungkinan buat salah nggak? Mungkin banyak yang pikir ini nggak bakal salah lah, nggak mungkin kebalik lah isinya ini. Pasti selalu benar isinya gini. Kan orang mikirnya gitu kan. Jadi ya udah dibiarin gitu. Ternyata ada yang salah pakai. Ada yang bikin password duluan, terus username, terus dia malah passing passwordnya ke depan, username di belakang. Ini otomatis ngebug kan. Otomatis user-user yang masukin username passwordnya bener, nggak bakal bisa login. Dan itu, something will go wrong, it will go wrong. Terus sama kayak yang kedua, di mana ada yang passing longitude duluan, terus latitude. Padahal ekspektasinya tuh latitude duluan, baru longitude. Dan long lat sama lat long ini sering banget salah sih, karena jujur saya juga pernah salah di sini dan bikin bug di sini. Karena ada yang bilang lat long, tapi ada yang bilang long lat, karena long lat itu XY gitu. Kan kalau kita kan lebih taunya XY kan. Jadinya ya itu, jadinya salah. Dan gimana buat nge-prevent ini sebenarnya? Jadi ya better prevent dari, kalau case ini prevent dari penggunanya sih. Jadi biar nggak salah, ya udah kita passing aja. Kalau di Kotlin itu ada namanya name arguments. Jadi ketika kita panggil sebuah function, kita bisa specify argumen apa yang mau kita masukkan variabelnya. Jadi misalnya login, username sama dengan username yang ini, password juga sama dengan password yang ini. Jadi itu nggak bakal salah lagi, mau dibalik-balik juga tetap aman. Sama kayak position. Ya posisinya dia expect-nya latitude longitude kan. Kita kalau pakai name arguments, kita bisa passing longitude, latitude, dan nggak masalah. Dengan cara yang ini nggak bakal goes wrong.
Oke, jadi sebenarnya TLDR deh. Jadi singkat cerita, hukum Murphy ini menyarankan kita itu jadi better designer, better engineers, dan better critical thinkers. Kita harus mikir, mikir, mikir. Jadi kita harus mikir, kalau kita buat sesuatu, kita bikin fitur ini, kita bikin produk ini, apa yang bisa salah? Karena kenyataan pahit, banyak ide-ide yang gagal, dan kita tuh nggak pernah bisa nge-prevent kegagalan. Jadi ini kenyataan pahitnya. Tapi kita bisa meningkatkan kemungkinan berhasilnya dengan cara memikirkan semua kegagalan yang bakal terjadi. Jadi sebenarnya simple, kayak contohnya deh. Sebelum kita develop sesuatu atau bikin sesuatu, kita pikir dulu, bagaimana cara orang seperti saya pakai produk ini? Bagaimana cara orang yang tidak seperti saya pakai produk ini? Dan banyaklah pertanyaan-pertanyaannya. Jadi misalnya bagaimana kalau misalnya orang yang nggak punya HP? Atau bagaimana kalau misalnya HP-nya low end? Bagaimana kalau HP-nya high end? Bagaimana kalau lagi low bat segala macam? Jadi kita harus bisa mikir semua itu untuk ngeantisipasi atau nge-prevent sesuatu itu terjadi tanpa sepengetahuan kita. Kayak tadi USB Type A. Jadi orang udah tahu tuh, oh ini bakal bisa kebalik, tapi setelah dijual, dirilis, ternyata bukan cuma sekali kebaliknya, butuh 3 kali kebalik baru bisa nyolok USB Type A itu. Oke, mungkin sebelum ke sini jawab pertanyaannya siapa dulu ya? Ini ada Arif nih tadi nanya nih, menurut opini Kak Javen saat ini company mana yang terbaik menjalankan law and principles-nya? Ini pertanyaannya agak susah sih. Harus Karena ngecek satu-satu. ya karena berarti saya harus join ke semua company dulu. Ya kan? Saya harus join ke semua company terus ngelihat law and principle-nya gitu dulu kan. Nah, tapi kalau menurut opini saya, kalau menurut opini itu kayaknya nggak bisa dibandingin hari ini hal ini. Ini tuh terlalu kualitatif sih. Maksudnya susah banget buat ngebandinginnya dari kayak mana yang terbaik. Karena laws and principle sendiri juga opinionated kan. Ini semua tuh opini. Jadi susah banget buat ngebandinginnya gitu. Karena masing-masing company juga ketika mau ikut suatu law itu harus mikir kan kenapa. Dan menariknya lagi, kalau kalian tahu, misalnya kalian nyari-nyari semua laws and principles ini, banyak banget law yang bahkan bertentangan dengan law lainnya. Berarti kalau kalian ikut law 1, kalian melawan law 2 sebenarnya. Jadi banyak banget kayak gitu. Itu cukup menjawab, Bapak Arif. Ya kan software engineer atau hukum. Wah, saya software hukum gitu. Ya, by the way, ini ada yang ini Maulana Muhammad Fariski. Dirimu open mic, ada yang mau ditanyain kah? Nanti deh beresin dulu materinya, nanti mau nanya. Oke. Ya kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa sih. Chill aja, chill. Tapi mau nunggu selesai dulu ya. Oke. Wah, berarti sampai jam 2 pagi dong baru nanya. Nggak bercanda. Ini masih banyak topiknya, tapi gue percepat deh. Ini satu lagi law yang mungkin kita bisa relate sehari-hari. Hofstadter's Law. Jadi kata si Hofstadter ini, it will always takes longer than you expect. Jadi selalu lebih lama daripada yang kita expect. Bahkan kalau kita udah tahu bakal lebih lama dari yang kita expect. Jadi ini kayak rekursif gitu. Kita udah tahu nih bakal lebih lama, jadi kita tambahin deadline-nya. Tapi bahkan bakal lebih lama lagi sebenarnya dari yang udah kita tambahin. Jadi contohnya kayak graf ini deh. Best case estimate-nya segini. Terus average-nya segini. Terus kita udah tahu, oke, worst case-nya tuh misalnya ini, seminggu kan, worst case-nya, let's say seminggu. Terus kita tahu ada Hofstadter Law. Kita tahu, oh kalau kita udah estimate, biasanya bakal lebih lama dari estimate. Ya udah kalau gitu gua tambahin lagi estimasinya. Jadi dari seminggu, kita tambahlah jadi misalnya 1,5 minggu gitu. Terus ternyata walaupun kita udah nambah sesuai Hofstadter Law ini kejadian lagi. Dan bahkan 2 kali lipat dari yang udah kita tambahin tadi. Jadi ini tuh sebenarnya ya ini nggak real sih, tapi ini lebih ke jokes. Tapi ini melebih-lebihkan, tapi ini terjadi sebenarnya. Kadang-kadang sudah terjadi. Ini ada real life examples yang menurut saya cukup menyeramkan sebenarnya. Jadi let's say ini ada The Sydney Opera House. Jadi Opera House-nya itu ekspektasinya selesai 1963. Tapi
yang jadi itu malah scale down version. Jadi versi yang lebih kecil yang selesai. Udah selesai, udah lebih kecil, malah lebih lama lagi. Jadi butuh waktu telat 10 tahun untuk menyelesaikan versi yang lebih kecil daripada yang diekspektasi. Terus nggak cuma itu, nggak cuma masalah waktu. Cost yang awalnya tuh diestimasi 7 juta dolar, udah telat 10 tahun, terus lebih kecil hasilnya, terus cost-nya itu naik jadi 102 juta dolar. Jadi, wah ini gila banget. Ini gara-gara estimasi tadi sih, of Shelter Law. Terus ini yang satu, ada lagi yang kedua, ini Berlin Brandenburg Airport. Jadi setelah 15 tahun planning, bayangin udah 15 tahun planningnya, berarti harusnya udah bagus kan estimasinya kan. Itu dan dimulailah dikerjain di tahun 2006. Terus ekspektasinya itu selesai 2011. Tapi ternyata banyak banget delay dan akhirnya jadinya malah 2020. Telat 9 tahun. Jadi dan juga nggak cuman waktu, budget yang awalnya harusnya 2,83 billion euro malah naik jadi 10 billion euro. Jadi ini tuh Hofstadter Law. Sebenarnya ada sih tips-tips gimana kita mitigasi law ini. Jadi yang pertama ya terima aja. Terima aja kalau memang delay itu kemungkinan terjadi. Kita nggak bisa kayak bilang ini nggak bakal delay. Kita nggak bisa bilang maksudnya jangan terlalu pede lah. Kayak bilang ke bos ini saya pasti selesai besok. Pasti gitu. Nah itu terlalu itu sih. Kalau kalian bilang pasti kemungkinan biasanya itu satu kalian benar-benar tahu pasti atau dua kalian nggak tahu gitu. Kalian nggak tahu tuh maksudnya bakal ada hal yang kalian miskalkulasi biasanya. Kayak kalian bilang pasti. Jadi jangan terlalu keras ke diri kalian, terima aja. Ini bakal terjadi. Terus yang kedua, mungkin kalian mau nyoba buat measure multiplier dari Hofstadter Law. Jadi contohnya gini, misalnya kalian estimasi suatu kerjaan itu kelar 3 jam, terus kalian kerjain. Terus ternyata kelarnya 6 jam. Ya udah, kalian bisa bilang, oke berarti multiplier gue 2 kali. Tapi kemungkinan setelah kalian multiplier, bisa multiply lagi nanti ke depannya. Jadi nambah lagi multipliernya. Jadi sebenarnya ini joke juga. Jadi ada baiknya kalian tahu batas kalian. Terus yang ketiga ini yang menarik, fokus ke progres kalian, jangan ke deadline. Jadi misalnya kalian tahu kalau misalnya kalian harus kelarin kerjaan kalian seminggu gitu, minggu depan udah harus rilis. Jadi instead of focusing ke deadline-nya minggu depan itu, fokuslah berapa banyak yang bisa kalian kerjakan di saat itu. Kenapa? Karena seringkali tuh saya ketemu ya, jadi saya temuin terus mungkin saya sendiri juga gitu. Jadi lihat kan, oh ini masih minggu depan nih, masih minggu depan. Ya udah ntar aja. Terus udah deket baru dikerjain. Padahal kalau misalnya fokus ke apa yang bisa dikerjain saat itu udah kelar sebelum minggu depan. Bener nggak? Banyak yang kayak gitu. Terus ya nomor 4 juga penting. Jadi latihanlah setting goals, terus track progress kita. Jadi setiap kali kita ngerjain sesuatu, kita bukan tebak sih, kita estimasi. Jadi kayak oke, ini harusnya 3 hari selesai gitu. Terus track apakah benar 3 hari selesai gitu. Terus kalian mungkin bisa catat atau apa gitu. Jadi kalian tahu, oh kerjaan yang seperti ini tuh biasanya gue 3 hari kelar gitu. Jadi kalian bisa tahu. Terus kedepannya kalian bisa predict lebih better lah. Kenapa itu penting? Karena semakin sering kita latihan, maka semakin akurat kan estimasi kita. Semakin akurat estimasi kita bakal lebih jarang delay dan ngejar deadline. Yang hasilnya itu apa? Kita bakal punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Jadi kita nggak bakal overestimate lagi kayak, oh 3 hari selesai. Tapi udah 4 hari belum selesai, lembur deh. Kita nggak bakal ngelakuin itu lagi kalau udah tahu estimasi kita. Oke, ini ada satu lagi. Ini banyak lagi sebenarnya, bukan satu sih. Kayaknya ada berapa? 300 lagi kayaknya. Jadi nextnya ini Goodhart's Law. Jadi apa kata si Goodhart's ini? Ketika sesuatu pengukuran jadi target, biasanya pengukuran itu akan kurang bagus. Kenapa? Ini ada suatu gambar yang cukup menjelaskan menurut saya. Jadi misalnya ada satu orang, kita bos. Terus kita ngukur seseorang sesuai dengan jumlah paku yang dibuat. Jumlah paku. Maka orang itu akan bikin banyak paku, tapi kecil-kecil. Jadi 1000 paku tapi kecil-kecil semua.
Jadi kerjanya banyak tapi kualitasnya kurang mungkin. Terus kalau kita mengukur satu orang dari kualitas kerjaannya, let's say weight of the nails made, berat pakunya, maka orang itu akan fokus banget ke kualitas, perfeksionis, tapi yang jadi cuma 3. Jadi dua-duanya target kan. Target pertama itu jumlah kerjaan, target kedua itu kualitas kerjaan. Ya ketika dua-dua jadi target, hasilnya kayak gini. Ada real life examples-nya. Saya nggak tahu di perusahaan-perusahaan teman-teman gimana, tapi ini beneran terjadi di beberapa perusahaan yang saya lihat dan dari cerita-cerita orang-orang. Ketika code coverage jadi target di unit test, maka makin banyak orang yang bakal nge-abuse itu. Jadi kayak makin banyak tes-tes yang unmeaningful yang ditulis cuman buat nge-cover code coverage itu. Jadi orang-orang nggak bakal fokus ke kualitas tesnya lagi. Biasanya ya udah tulis tes, execute code, yang penting ke cover, udah gitu. Nggak perlu tahu itu tesnya bener atau enggak. Dan sama, nomor 2, ketika line of code itu jadi target productivity, misalnya bos kalian bilang kan, atau manajer kalian bilang, pokoknya kita harus per hari 100 line of code. Ya udah, ntar project kita bakal banyak banget unmeaningful line of code, tinggal di enter, udah jadi. Terus ketika ini juga, ketika fixing issue jadi target, misalnya manajer bilang, tiap bulan atau tiap quarter yang paling banyak nge-fix issue bakal dapat bonus. Maka makin banyak isu yang bakal dengan sengaja di-raise biar bisa di-fix. Padahal nggak ada isu gitu, tapi sengaja bikin isu biar bisa nge-fix. Terus ketika minimum crash, misalnya di mobile atau di microservice di backend kalian, minimum crash jadi target, maka ya udah makin banyak orang-orang yang bikin ngerjain service-nya pakai try catch biar nggak crash. Tapi sebenarnya try catch tuh lebih bahaya daripada crash. Ketika kita pakai try catch, maka service kita nggak down, nggak crash, tapi user-user bakal dapat bug dan kita nggak tahu. Jadi ini tuh malah lebih berbahaya. Terus yang terakhir, ketika headcount jadi target, misalnya ini nih, ada hiring manager bilang, wah timku lagi butuh nambah 4 orang nih. Terus satu company lah bilang, oke kita target tahun ini hire 1.000 orang. Hanya kebingungan tuh, gimana nyari 1.000 orang itu? Ya udah, biasanya dilakukan apa? Hiring standar diturunin. Jadi kayak harusnya hiring yang level segini, tapi karena nyari 1.000 orang, ya udah turunin aja levelnya biar bisa dapat lebih banyak orang buat nge-achieve target count itu. Padahal kan jadinya ya headcount-nya nambah, tapi bisa jadi velocity-nya nggak menambah. Jadi kayak dapat orang-orang yang sebenarnya tidak mempercepat atau meningkatkan kualitas perusahaan. Jadi sebenarnya yang penting itu measure what matters. Jadi ukurlah apa yang penting gitu. Jangan ukur yang kayak tadi yang sebenarnya cuma sebuah angka gitu. Jadi misalnya instead of code coverage yang kayak tadi yang unit test, lebih baik kita measure berapa behavior yang udah ketes dan berapa banyak isu yang raise dari codingan kita. Jadi lebih ke reliability dari codingan kita. Terus daripada nge-measure line of code, lebih baik kita measure quantity dan quality dari fitur-fitur yang dirilis. Dan daripada nge-measure isu yang ke-fix, lebih baik kita measure presentasi dari isu yang di-raise dan yang di-handle. Jadi kalau misalnya 0 issue dan 0 isu yang di-fix, berarti kan 100%. Terus daripada nge-measure minimum crash, lebih baik kita measure berapa banyak user yang punya masalah dengan sistem kita. Jadi itu lebih kelihatan hasilnya di functionality-nya. Terus sama kayak ini, instead of kita measure targetnya headcount, misalnya target kita mau nambah 1.000 orang di company ini dalam 2 bulan, lebih baik kita measure velocity. Jadi targetnya itu velocity gitu. Jadi kita bilang, kita perlu dalam 2 bulan ini, kita bisa deliver lebih banyak gitu. Nah, di situ kan hasilnya kelihatan tuh delivery, bukan headcount. Karena headcount nambah, belum tentu delivery bertambah. Dan lain-lain, masih banyak. Sampai sini ada yang mau nanya? Atau mau menambahkan? Tidak Ada ada? yang merasa relate, guys? Atau ada yang tidak setuju? Silakan di sini, kalau nggak setuju langsung bilang aja, biar kita selesaikan. Iya. Even Nggak gue ada merasa kayaknya. relate gitu, padahal gue nggak ngoding. Oke. Oke. Terus next-nya ini Node Slow.
Ini saya kurang tahu juga bacanya gimana, tapi kalau dari bahasa Indo sih harusnya Knuts ya, Knuts Law. Jadi ini dari Donald Knuts. Apa katanya? Katanya itu premature optimization itu root of all evil. Jadi maksudnya optimisasi yang terlalu cepat kita lakukan, kayak belum perlu gitu. Itu sebenarnya bahkan menambah masalah. Contohnya gini deh, kita lihat flowchart ini. Apakah kita terlalu prematurely optimizing atau udah bener nih? Terus kita lanjut lagi. Kita akan, are you consulting to a flowchart to answer this question? Kayak apa kita nyari flowchart? Terus yes, berarti kita terlalu prematurely optimizing. Harusnya kita bisa decide sendiri. Tapi kita nyari flowchart gitu buat optimasi dari decision kita. Terus ini juga ada lagi satu meme, time cost. Jadi kalau kita pakai strategi A, butuh waktu segini buat research-nya misalnya. Terus kalau kita pakai strategi B, butuh waktu segini buat research dan implementasi. Terus ketika kita analisa mana lebih bagus A atau B, ternyata ya udah sama aja gitu. Kayak waktu buat analisa lebih panjang daripada kita pilih dua-dua ini terserah yang mana. Jadi ya itulah reason kadang kita so inefficient. Misalnya gini deh, yang paling gampang itu, yang paling sering itu kayak tab versus space. Jadi ada orang suka ngodingnya pakai tab, ada orang suka ngodingnya pakai space. Terus di kantor tuh ada dua orang yang berbeda itu. Terus debatkan, pilih yang mana? Space atau tab? Padahal tinggal milih kan, ya udah space aja, oke. Tapi malah berdebat gitu, terus berdebat analisa mana yang lebih bagus dan akhirnya makan waktu lebih lama daripada langsung randomly choose gitu. Jadi sebenarnya kapan kita perlu optimize? Nah, kita perlu optimize atau optimasi itu valuable ketika hasilnya itu signifikan gitu, secara fungsional, bukan secara angka ya. Secara fungsional memang terasa gitu hasilnya. Atau ketika yang kita lakukan sekarang terlalu lambat untuk user experience yang baik. Misalnya codingan kita terlalu lambat sehingga HP user tuh lemot gitu. Nah itulah kita perlu optimize. Kalau misalnya codingan kita lambat tapi HP user nggak lemot, ya udah sebenarnya nggak terlalu signifikan juga sih karena udah nggak lemot gitu. Terus kita optimize lagi yang nggak lemot. Jadi nggak terlalu terasa di user. Itu yang namanya prematur. Terus contohnya ini. Ya di front end mungkin ketika frame rendernya itu janky atau low frame rate, misalnya HP kalian ketika nge-scroll Instagram atau nge-scroll apapun itu nge-lag tiba-tiba, berarti itu ada yang bisa di-optimize. Terus misalnya ketika di back end atau di service ada sesuatu yang hogging resource gitu, misalnya CPU-nya naik 100% padahal harusnya nggak naik, terus ada disk atau memori yang kepakai terlalu banyak, terus cost yang terlalu tinggi, dan kalian tahu cara optimize-nya terus bisa ngurangin hal itu, ya itu oke buat dilakukan karena ada fungsionalnya kan, ada result yang terasa gitu, cost-nya berkurang. Nah, atau ketika optimasinya itu kita bisa ngukur gitu, optimasinya memang ada fungsionalitasnya, ada improvement dari fungsionalitasnya, terukur dan cukup signifikan, tapi gampang dilakukan. Kalau misalnya gampang terus hasilnya oke, lakuin aja. Contohnya oke. Jadi gua sendiri sering ini sih. Compare ini tuh UX versus DX. Jadi UX itu user experience. Itu maksudnya aplikasi atau sistem yang kita buat tuh optimize. Jadi user experience-nya bagus versus DX, developer experience. Kenapa DX versus UX? Karena kadang itu ketika kita optimize sebuah sistem, user experience-nya makin bagus kan. Tapi terkadang kita mengorbankan developer experience. Contohnya gini deh. Ada yang bilang biar compile-nya cepet, ya udah ngodingnya itu singkat-singkat semua, ABCD 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 gitu ngodingnya. Variable A, variable B, variable C. Terus juga variabelnya kecil-kecil, terus semuanya dikecilin deh. Jadinya kan cepet kan sistemnya kan, compile-nya cepet. Jadi user experience-nya oke. Tapi kan developer experience-nya enggak. Ntar ketika kita mau lanjutin, wah ini apa nih? Variable A, variable B kita nggak tahu. Jadi nggak bisa di-maintain. Jadi optimize sih optimize, tapi nggak bisa di-maintain. Jadi US versus DX. Contohnya ini blur nggak ya di layar kalian? Maksudnya kebaca nggak ya? Baca sih kalau gue. Kebaca Bang. Oke, nice.
Jadi contohnya gini, jadi ini di Kotlin ya. Jadi di Kotlin tuh buat ngeiterasi sesuatu, buat ngeiterasi sebuah collection atau list atau array, itu ada 3 cara. Dan sebenarnya ada lagi cara yang lain. Jadi cara yang pertama itu bisa pakai for i in index 0 sampai index terakhir. Cara yang kedua itu pakai for each. Cara ketiga pakai i di collection-nya. Nah, dari tiga-tiga nih kan sebenarnya yang paling gampang dibaca itu yang tengah kan. Yang paling gampang lah, paling singkat gitu. Tapi yang tengah itu lebih lambat daripada yang ini dan ini, yang dua ini. Yang kita mikirkan, apakah kita harus nge-optimize semuanya pakai ini biar paling cepat atau tetap pakai kayak gini aja? Padahal perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Sorry. Beda dikit doang gitu. Kalau di front end. Jadi kita mau pakai yang paling cepat juga HP user nggak bakal kelihatan gitu. Bahkan kita mau itu kan ngorbanin codingan yang lebih susah dibaca. Tapi ada satu lagi optimasi yang cukup terasa gitu di Kotlin. Misalnya ada sebuah function yang kalian panggil biasa gitu, non-inline function. Terus satu function lagi. Jadi bedanya cuma apa? Satu prefix doang, inline. Jadi kalian cuma nambahin satu inline doang di function kalian. Dan speed improvementnya tuh terasa banget. Tanpa inline, function itu butuh 119 millisecond. Terus dengan tambahin inline 0 millisecond. Jadi kayak instan. Berarti ini di bawah 1 millisecond. Nanosecond mungkin. Cukup nambah inline. Ini kan optimasi yang gampang banget dilakukan tapi cukup terasa hasilnya. Jadi itu lebih bagus dilakukan daripada yang tadi ini. Dimana kita ngorbanin terus kita banding-bandingin tapi hasilnya cuma dikit doang. Oke, sebelum lanjut ada yang mau sharing-sharing? Ada yang mau nanya-nanya? Nggak ada? Nggak ada kayaknya. Oke. Udah capek kerja mungkin, udah malas mikir. Kayaknya kita jalan dulu aja deh. Oke, oke. Soalnya gue lihat lo punya slide masih banyak, jadi mungkin sampai jam 2 subuh ini beneran sih guys. Oh iya, Jadi udah jam berapa ini? hang on. Oke, oke. Oh iya, gue cepet nih. Banyak juga slide gue. Oke, oke. Nggak sadar gue. Sorry. Oh, masih aman bang tuh. Oke, Mantul mantap, nih. mantap. Terus nextnya ini, ya ini kayak kuliah ya, agak bosan sih tulisan semua kayaknya. Tapi nggak apalah. Ntar di-share juga slide-nya, biar teman-teman bisa belajar, terus research sendiri. Next, ada Gauss Law. Semoga nggak salah baca, Gauss Law. Terus katanya, a complex system that works has evolved from a simple system that works. A complex system built from scratch won't work. Jadi maksudnya itu, sistem yang kompleks itu biasanya hasil dari evolusi sistem yang simple. Kalau kita bikin sistem yang kompleks dari awal, bisa nggak bakal jalan, nggak bakal jadi biasanya. Contohnya ini deh. Jadi, daripada 2 tahun nge-iterate produk yang nggak ada hasilnya gitu, kayak selama 2 tahun gitu, sampai 2 tahun baru bisa jadi gitu. Lebih baik nge-iterate produknya itu secara singkat gitu, kayak iterasi pertama oke, ngumpulin feedback, iterasi kedua udah oke, ngumpulin lagi, ketiga, keempat gitu. Jadi kenapa harus kayak gini? Bukan harus, kenapa direkomendasi seperti ini? Karena ini deh, seringkali tuh ketika kita ngerjain fitur atau ngerjain produk, ada yang namanya scope creep. Jadi misalnya kita lagi ngerjain produk A deh misalnya, terus di tengah-tengah bilang, oh nambah ini keren juga ya, oke nambah. Terus nambah ini keren juga ya, oke nambah. Nambahnya keren juga ya. Terus selalu tuh kayak setiap kerjaan tuh kita nambah, itu bakal nambah cost. Jadi cost-nya itu bukan cuman uang ya, tapi waktu juga. Jadi kita gak bakal rilis. Dan waktunya bakal nambah-nambah terus sampai selamanya gitu. Sampai selamanya kalian gak bakal ngerilis produk kalian karena fitur kalian nambah terus. Jadi ada baiknya tuh kita limitasi, ngasih scope. Misalnya awalnya kita bilang, oke, iterasi pertama itu kita ngerjain 3 fitur. Dan kalau ada yang mau nambah lagi, kita bakal lakuin di iterasi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya gitu. Sebenarnya yang paling simpel itu ini sih yang kita pakai sekarang nih, World Wide Web, internet. Jadi kalau kita lihat internet sekarang, World Wide Web ini kompleks kan, kayak canggih banget ini, banyak banget sistem-sistem di belakangnya, banyak banget algoritma segala macam lah, banyak banget logic-logic di belakangnya. Padahal World Wide Web ini awal dibuatnya itu cuma buat sharing konten
between academic institution. Jadi kayak sebuah academic institution mau sharing ke akademik yang lain. Itu tujuan awal dibuat. Tapi karena bagus, terus ditambah lagi fitur, ditambah lagi, iterasi terus, akhirnya jadilah seperti yang sekarang, yang kompleks ini. Hasilnya dari hal yang simple. Bayangin kalau yang bikin World Wide Web ini langsung mikirin kayak caranya gimana biar bisa jadi yang kayak sekarang. Dia bukan mulai dari hal yang simple. Itu kayaknya nggak bakal jadi deh. Nggak bakal bukan nggak bakal jadi, bakal susah jadinya. Dia bakal susah buat ngumpulin feedback karena belum ada user. Bakal susah buat research dan segala macam. Oke, nextnya Occam's Razor. Oke, Occam's Razor ini apa katanya? Jadi ketika ada beberapa hipotesa, pilihlah yang paling sedikit asumsinya. Karena itu yang lebih aman biasanya. Misalnya ini deh. Oke, jadi kita bawa contohnya ada ini, ada sebuah ibu-ibu yang bawa peliharaannya ke dokter gitu. Terus dokternya bilang, ini anjingnya itu selalu menggonggong, bisa jadi karena dia bosan, atau karena dia takut, atau karena anxiety ketika ditinggalkan, atau cuman butuh perasaan. Jadi banyak nih asumsinya nih. Tapi kemungkinan dia menggonggong cuma karena yaitu dia seekor anjing. Jadi ini asumsi yang hipotesa yang paling simple dan yang paling dipercaya selain yang ini. Terus sama juga ini, ya ini Occam's Razor. Ketika kita ke toko gitu kan, terus banyak banget misalnya nyari ini deh, apa namanya, cukur kan. Banyak banget yang fiturnya banyak-banyak gitu. Tapi yang sering kali orang beli yang mana yang paling simple, karena orang-orang butuhnya yang simple bukan yang kompleks gitu. Karena kalau yang kompleks orang bakal mikir kan, "Ini tuh perlu nggak sih? Perlu nggak sih?" Maksudnya kita berasumsi bahwa kita bakal perlu nggak fitur itu. Padahal sebenarnya yang kita perluin cuman yang simple. Oke, ini udah lumayan cepet nih. Jadi nextnya ini Amdahl's Law. Oke, nah di sini entar kita bakal agak hitung-hitungan sih, ada rumus-rumusnya. Jadi kata si Amdahl's ini, speed up gain from running a program on parallel computer is greatly limited by the fraction of that program that can be parallelized. Jadi maksudnya speed improvement yang dijalankan ketika sebuah program paralel, yang dirapatkan ketika sebuah program paralel itu terbatas gitu. Kalau programnya sendiri nggak bisa diparalelkan. Jadi hitungannya kayak gini, grafiknya kayak gini. Jadi misalnya let's say yang 50% deh. Jadi cuma 50% dari program kalian bisa diparalelkan. Jadi sisanya itu harus sekuensial gitu. Nah, speed up-nya itu kecil banget jadinya, terlimitasi gitu. Jadi sampai 20 core itu udah nggak bisa lagi, mau nambah core juga udah dikit banget nambahnya. Tapi kalau misalnya 90% program kalian bisa paralel, semuanya bisa paralel, maka ketika nambah core itu masih bisa sampai 40 tuh masih kerasa pertambahannya. Tapi ketika nambah lagi, makin dikit lagi. Jadi ini ada hitungannya, coba kita hitung deh. Ya ini rumusnya, bukan rumus, ini kalkulatornya. Kalian kalau mau nyoba bisa ke sini, Omni Kalkulator, Amdahl's Law. Jadi misalnya 60% dari program kalian itu bisa diparalelkan. Jadi 40% sekuensial, 60% paralel. Dan 60% diparalelkan itu dikali 4. Maksudnya dilakukan oleh 4 core misalnya. 4 core. Jadi speed up-nya cuma 1,8 kali. Bayangin kalian udah pakai 4 core gitu. Tapi program kalian cuma bertambah speed up-nya cuma 1,8. Kan harusnya 4 kali kan. Tapi karena ada sistem yang nggak bisa diparalel, jadi cuma segini. Jadi kayak hilang gitu. Banyak banget yang hilang speed up-nya. Terus ya ini rumusnya. Jam berapa ini? Oke, kayaknya nggak sempat sih bahas rumusnya, tapi ntar kita share aja slide-nya, terus kalian bisa lihat sendiri rumusnya dari mana hitungannya. Nah, contoh deh, ada program yang lain, di mana programnya itu bisa diparalel sebesar 80%, jadi 20% doang yang sekuensial. Ketika kita pakai 4 core, speed up-nya jadi lumayan, 2,5, dari yang tadi cuma 1,8. Jadi, maksud dari Amdahl's Law ini, speed up yang kalian dapat, misalnya kalian nambah core CPU sampai banyak banget, itu semua limited dari program yang nggak bisa diparalel. Jadi misalnya kalian udah nambah 16 core, terus kalian nambah lagi jadi 64 core, kok sama gitu, nggak terasa speed up-nya. Yaitu karena ada program yang nggak bisa diparalel. Jadi kalian perlu cari tahu program itu apa dan bagaimana cara ngeparalelnya, kalau itu memang sistem kalian.
Nah, selain Amdahl's Law tadi, ada lagi yang menambahkan. Jadi Gunter's Law namanya. Ini tuh biasa disebut juga Universal Scalability Law. Ini kalau kalian misalnya udah handle microservice, kalian bakalan temuin ini biasanya. Jadi hukumnya Gunters ini, dia menambahkan sebuah variabel ke Amdahl's Law, yaitu coherency delay. Jadi coherency delay itu apa? Kita cek di sini. Misalnya kalian nge-scale service kalian, let's say horizontal scale deh. Jadi kalian nge-clone service kalian jadi multiple, biar bisa handle lebih banyak user. Tapi, ada satu titik di mana ketika semakin banyak cloningan yang kalian buat, sistemnya makin lambat, bukan makin cepat. Jadi walaupun dia parallel, ternyata makin lambat. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika kalian cloning sistem kalian, berarti kalian butuh effort, resource, dan waktu untuk nge-sync data-data antar sistem itu. Jadi kalau misalnya sistem kalian yang kalian clone secara horizontal butuh data yang nge-sync, itu bakal lebih lambat walaupun kalian cloning dan parallel. Karena mereka bakal butuh effort buat ya ini, buat nge-sync 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Bayangin kalau udah nambah jadi 4. Kan nambah lagi kan nge-sync-nya kan. 1 ke 2, 3 ke 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4, terus 4 mesti ke semuanya lagi. Jadi ketika kalian scale secara horizontal, kalian clone, kalau makin lambat, ini kalian perlu cek sih, kenapa bisa makin lambat. Kemungkinan karena sync tadi, resource sync dan data koherensi tadi. Jadi, ya sebenarnya kayak gini. Jadi ketika kita paralelkan sebuah program, maksudnya ketika kita nge-scale sesuatu, kita nambah core, kita cloning, kan kita harapannya linear kan. Misalnya nambah jadi 4 core dari 1, berarti kan 4 kali speed-nya harusnya kan. Tapi enggak, kenapa? Karena ada Amdahl's Law. Karena program kalian tidak bisa di-parallel. Terus oke. Terus, tapi ternyata nggak cuma Amdahl's Law, ada lagi Gunter's Law, di mana ketika semakin kalian parallel sistem kalian, semakin kalian cloning, semakin kalian bikin banyak, paralelnya, makin lambat. Jadi semakin banyak nambah resource makin lambat. Oke. Next-nya udah mau habis, aman. Next-nya Segals atau Segals, nggak tahu sih ini baca gimana. Jadi Segals Law, jadi katanya itu, "A man with a watch knows what time it is. A man with 2 watches is never sure." Jadi maksudnya, kalau kalian sering dengar ya, istilah single source of truth, single source of truth. Jadi kayak kata orang kalau ngoding, kalau bikin sistem itu harus ada single source of truth. Dan itu maksudnya kayak gini. Nah, semakin banyak informasi yang kita punya, itu bagus kadang. Kayak, oh lebih gampang kita untuk bikin sebuah decision gitu, karena informasi itu. Tapi lama-kelamaan TMI. Jadi ada istilah TMI, too much information. Jadi semakin banyak informasi, kita malah makin susah buat decision. Jadi kayak harusnya kita udah bener nih bikinnya. Terus ada orang kasih opini, kasih opini, kasih opini. Kita malah mikir, ini bener gak ya? Atau salah? Nah, real life example-nya gini. Jadi si hukum segel ini terjadi ketika kita punya dokumentasi yang scattered. Ini real life example dari pengalaman sih. Misalnya kantor kalian ngadopsi dokumentasi di beberapa platform. Ada yang pakai Google Doc, ada yang pakai Confluence, ada yang pakai GitHub, jadi API. Jadi ketika kalian mau cari juga waktunya terbuang kan. Misalnya ini deh, ini API-nya atau function-nya cara pakainya gimana ya? Kalian harus lihat Google Docs dulu. Oke, Google Docs nggak ada, mungkin di Confluence. Oke, Confluence juga nggak ada, mungkin di GitHub. Oke, GitHub juga ada, mungkin di API. Oh, API ada ternyata. Jadi kalian ngabisin waktu buat nyari-nyari dulu di sini semua. Tapi kalau kalian cuma pakai satu Google Docs, ya lebih gampang nyari ya kan, semua di situ. Dan nggak cuma itu, nggak cuma scattered, kadang juga bisa informasinya duplikat gitu. Misalnya nyari yang tadi deh, function ini tuh cara pakainya gimana. Ternyata cara pakainya ada di Google Docs dan ada di Confluence. Dan kita nggak tahu mana yang benar, karena dua-duanya beda. Kita harus tanya orang lagi kan, ini tuh mana yang lebih update, mana yang benar. Jadi ya effort lah ketika informasinya terpisah dan banyak gitu. Jadi selain itu ada lagi, misalnya different standard of coding. Jadi masing-masing orang punya standar coding yang berbeda kan. Ada yang indentasinya 4, ada yang 2, ada yang 8, terus library-nya pakai beda-beda. Terus banyak juga approach yang beda-beda tapi sebenarnya goals-nya sama gitu. Jadi kita bingung mau pilih yang mana ya? Dua-duanya bener nih. Dan itu akibatnya ini, orang-orang baru yang join bingung. Informasinya banyak, semuanya bener.
Terus dia harus identify lagi mana yang harus diikutin gitu. Ada lagi juga different meetings, different decision. Jadi kayak kemarin ngomongnya ini, terus meeting lagi ngomongnya beda. Jadi informasinya dua dan dua-duanya berbeda. Jadi itu bakal lebih lama. Terus ini mungkin mungkin terlalu kontroversial ya. Jadi kayak kadang-kadang manajernya beda, desisinya beda. Mungkin ada beberapa orang di sini atau siapa gitu yang punya 2 manajer atau 3 manajer dan tiga-tiganya bilang hal yang berbeda. Jadi kalian juga bingung kan, ini mau ngerjain yang mana nih, mau ikut yang siapa nih? Oke, sampai sini ada oh ya, sampai nanti aja lagi. Next-nya Moore's Law. Jadi ini harusnya di kuliah ada sih, di kampus dijelasin sih, kayak hukum Moore. Jadi kata si Morse ini, jumlah transistor di microchip itu berlipat-lipat setiap 2 tahun, jadi double setiap 2 tahun. Dan harga komputer tuh makin murah. Misalnya zaman-zaman dulu beli komputer impossible lah, mahal banget, udah mahal gede banget lagi, seukuran lemari gede banget. Jadi sekarang tuh komputer udah kecil, sekecil HP kita, dan semua orang udah bisa beli. Dan ini masih terjadi kalau misalnya menurut si ini, Ray Kurzweil. Jadi udah 120 tahun hukum Morse masih kejadian. Jadi dari awalnya yang calculation per second-nya cuma segini, terus nambah-nambah makin lama makin cepat, makin murah sampai ini Nvidia Titan. Dan ini juga menarik, 2025 nggak tahu jadi apa, tapi sekarang si Tesla lagi research dua hal ini, Tesla Dojo dan Tesla FSD. Jadi si Tesla juga udah main-main ke superkomputer dan microchip. Jadi ya makin murah makin cepat. Ini katanya si Morse. Tapi ternyata ada yang nggak setuju. Maksudnya bukan nggak setuju, ada yang berpendapat bertentangan. Jadi Wirtz Law. Jadi kata Wirtz ini, benar, hardware itu makin lama makin cepat dan makin murah. Tapi yang anehnya software itu makin kesini makin lambat. Buktinya apa? Buktinya meme ini. Pada tahun zaman dulu deh, zaman-zaman dulu, RAM cuma 2 kilobyte. Apa yang bisa dilakukan? Sending people to the moon. Jadi roket yang ada komputernya itu kecil banget RAM zaman dulu. Tapi bisa terbang ke bulan. Terus sekarang, nggak sekarang, 2017, 1,5 GB RAM-nya. Apa yang bisa dilakukan? Komputer makin cepat, resource makin murah, tapi resource yang banyak itu cuma bisa buat buka Slack. Padahal dulu bisa buat terbangin orang ke bulan. Jadi ya hukum Morse berlaku, tapi hukum Wirth juga berlaku. Oke, next-nya Law of Demeter. Jadi juga biasa orang-orang taunya itu shy programming atau don't talk to strangers rule. Jadi kenapa shy programming? Jadi si Demeter ini bilang, A itu B itu temannya si A. Tapi C itu stranger A. Jadi A itu boleh ngeakses si B, tapi A itu tidak boleh akses C. Karena stranger. Dia nggak kenal gitu, awkward gitu. Jadi A itu cuma boleh akses C lewat B. Ya agak pusing nggak sih? Jadi ya lebih gampang lihat codingannya sih. Jadi message from A to B are okay. A ke B itu oke, tapi A ke C itu discourage. Nggak, jangan, lebih baik. Karena stranger. Codingannya seperti ini. Jadi misalnya kita punya sebuah kelas nih, person. Person ini punya name dan house. Ya kan? Person punya name dan house. Terus ada lagi kelas house, rumah, dan house tuh punya address. Nah, kalau kita mau dapetin addressnya person ini, kan bisa aja kan? Kita ya udah manggil person, terus manggil house, terus manggil address, ya kan? Tapi menurut hukum Demeter ini tidak boleh. Ini melanggar. Karena harusnya kita nggak punya, person ini nggak punya akses ke address. Harusnya house ini yang punya akses ke address, dan personnya harus akses address lewat function di sorry, harusnya kita ngakses address lewat person ini. Jadi ya udah kalau gitu dibikin aja functionnya. Di person kita bikin function get address, di mana nge-return house.address. Jadi kita nggak lagi melanggar hukum Demeter kan. Kita nggak manggil address lewat house, tapi langsung person get address. Terus kenapa ini lebih baik? Jadi penjelasannya tuh gini.
Jadi ketika ada source of address yang change, misalnya yang pertama ini deh, person.host.address. Terus kalian punya 30 kelas dan semuanya ngelakuin ini, person.host.address. Tapi suatu saat ada itu, misalnya IM atau HOE kalian bilang, oke kita mau hapus address dari house. Kita nggak mau lagi ada address dari house. Jadi addressnya kita mau langsung di person. Nah, pusing tuh, 30 kelas mesti diubah semua. Iya kan? 30 kelas mesti diubah semua. Jadi person.address. Tapi sedangkan kalau kita lakuin cara ini, di mana kita nggak bisa akses langsung, ya udah, berarti kan tinggal ubah di sini. Host.address, kita langsung ganti aja address. Jadi ini lebih simple dan lebih gampang diubah ke depannya. Oke, nextnya ini solid principle. Ini harusnya ini sih udah pada sering denger sih. Kalau kalian tahu Robert C. Martin atau Uncle Bob, ini sering banget kayaknya seminar-seminar atau event-event tuh bahas solid principle. Jadi saya bakal bahas lebih singkat di sini. Jadi solid principle itu sesuai ini tulisannya solid, SOLID. Ada 5 principle. Yang pertama itu single responsibility. Jadi maksud dari prinsip ini tuh gimana? Jadi sebuah kelas tuh cuma boleh punya sebuah responsibility dan cuma boleh punya sebuah alasan untuk diganti gitu. Jadi ketika kelas kalian punya multiple responsibility, itu udah boleh dipikirin sih, sebaiknya dipecah gitu. Karena ketika kelas kalian punya banyak responsibility, berarti kemungkinan kelas itu berubah makin besar. Dan kalian tahu sendiri kan, mengubah kelas yang besar itu agak susah gitu. Karena pasti banyak dependensinya. Terus yang kedua open close principle, di mana kelas tersebut tuh seharusnya open buat di-extend. Tapi nggak boleh dimodif. Jadi close di modification. Kenapa? Karena kalau kita ngemodif kelas yang udah ada gitu, itu lebih berbahaya kan. Kalau misalnya ada sebuah kelas deh yang pakai 20 orang gitu, 20 orang pakai itu. Terus kita ubah kelas itu. Berarti semua orang harus ngetes ulang. Dan semua orang bakal punya potensi buat nge-break kelas mereka karena perubahan di kelas itu. Tapi kalau kelas yang tadi itu bisa di-extend dan diubah dalamannya melalui extension-nya, itu lebih aman. Jadi instead of kita ngubah kelas yang dipakai 20 orang itu, kita tinggal extend kelas itu dan ubah sesuai apa yang kita mau di extension-nya. Yang ketiga, Liskov substitution. Jadi katanya sebuah objek itu harus bisa diganti jadi subtype-nya tanpa kita ubah-ubah correctness-nya, tanpa berubah kebenarannya. Jadi ini tuh lebih di OOP sih. Jadi misalnya kalian pakai OOP, sistem OOP, terus kalian nge-extend sebuah kelas. Terus kalian mau ganti extension-nya gitu. Maksudnya mau ganti lah dari yang harusnya misalnya person, ada man, woman, terus kalian panggil function man.it. Harusnya ketika kalian panggil woman.it itu juga bisa. Karena semua extension itu harusnya sama functionnya. Jadi kalau misalnya man.it bisa, woman.it bisa, berarti ada yang salah. Berarti kalian udah melanggar Liskov. Karena ketika diganti ke super type yang sama, tapi nggak jalan, itu berarti melanggar Liskov. Terus yang terakhir, yang keempat, interface segregation. Jadi kalau kalian sering pakai interface di OOP, dan kalian sering nge-implement interface itu, tapi ternyata ada function-function yang tidak kalian implement, berarti sebenarnya kalian melanggar ini. Karena disarankan kita cuma nge-implement interface yang kita butuhkan function-functionnya. Kalau misalnya ada function yang nggak kita implement, lebih baik dipecah lagi interface-nya. Terus yang terakhir, dependency inversion. Jadi seharusnya itu kelas-kelas kalian depend ke abstraction daripada concrete implementation. Kenapa? Karena ketika kelas kalian depend ke concrete implementation, misalnya kalian langsung ada function login nih, login terus kalian langsung nge-create kelas checker di dalam login kalian. Berarti ketika kedepannya kalian mau ubah checker itu, kalian harus ubah kelas, ubah isinya kan. Kalian nggak bisa ubah dari luar. Tapi kalau kalian pakai dependency inversion, di mana si checker ini kalian inject ke dalam login, itu kalian bakal bisa ngubah-ngubah checkernya dari luar login melalui abstraction-nya. Kalau pakai interface misalnya passing-nya. Oke. Ya, ya, ya.
akhirnya selesai juga. Jadi ya itu doang law sama prinsipal yang mau gua share hari ini. Kira-kira apa nih yang kira-kira paling menarik buat kalian? Mungkin yang paling relate atau apa gitu. Terus kita bisa share cerita-ceritanya. Yang relate sama ini. Even gue aja ada beberapa yang relate. Mulai dari Brooks Law ya. Padahal kerjaan gue nggak ngoding, tapi even project aja ini lumayan sih, ngaruh banget. Nih kata Maulana lebih ke penggunaan aja sih bang gitu. Penggunaan gimana tuh? Moore's Law bukannya udah batal ya gara-gara Izin kuantum? buka mic ya kak. Monggo. Ya sih lebih ke penggunaan aja gitu kan. Jadi kayak misalnya mau diskusinya sama teman-teman nih gitu kan. Di tiap perusahaan itu kan ada beberapa yang menggunakan prinsipal juga gitu kan. Nah, kadang juga misalnya ada debat gitu aja sih Kak, kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai apa ya, mungkin sebagai yang di bawahnya kadang bingung kita harus ikut kemana gitu, kayak gitu sih. Oh ya, iya make sense. Iya, gua dulu juga gitu tuh awal-awalnya. Kayak ini apa sih? Pakai kita harus ikut hukum ini, tapi Kayak kita gitu juga nggak sih tahu, Bang. cuma ikut doang gitu. Kayak gitu sih Iya. Bang. Make sense. Terus Terus ini itu ada lagi. aja Bang, perihal yang law yang tadi yang menggunakan yang microservice gitu kan. Nah, mau tuh mungkin ada agak out of topic dari yang sekarang gitu. Sedikit sih gitu kan. Nah, jadi mau tuh baca perihal artikel gitu kan yang kenapa harus monolit gitu kan. Kenapa harus microservice gitu kan. Nah, menurut tanggapan Abang itu apakah sebuah aplikasi besar gitu kan, itu emang harus dimulai dari monolit dulu atau langsung ke microservice gitu sih, Bang? Oke, itu menarik sih. Soalnya kayaknya problem itu hampir dialami semua company sih. Kayak Iya. monolith dulu atau microservice dulu. Sebenarnya kita bisa balik ke ini sih, law yang tadi. Kan tadi Iya. ada tuh law yang soal kita start dengan hal yang simple. Ya. Ketika kita butuh untuk evolve, baru kita evolve ke yang lebih kompleks kan. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri, opini saya ya, kalau misalnya saya di posisi decision itu, saya bakal milih yang simple dulu, monolith dulu. Karena kenapa? Lebih murah cost-nya kan. Lebih murah cost-nya, terus maintain-nya lebih gampang, terus kita juga nggak bakal ada isu tadi yang koherensi data. Jadi kita nggak perlu manage misalnya 4 service, kita nggak perlu manage gimana biar datanya nge-sync gitu. Itu kan lebih gampang tuh monolith. Tapi kita juga harus ingat, ini ada kemungkinan bisa jadi microservice. Jadi kita bisa bikin monolith yang gampang buat di-evolve ke microservice. Jadi nggak strict gitu harusnya. Tapi Siap. kalau misalnya memang tujuan awalnya pengen bentuk tim yang microservice, ya silakan juga. Balik lagi ke hukum yang tadi kan. Aduh lupa nama hukumnya ya. Pokoknya yang kalian mau bikin arsitekturnya itu sesuai tim kalian gitu. Siap. Ini saking banyak jadi lupa hukum-hukumnya. Ini ada Maulana lagi. Ntar Bang, masih ada nih, masih yang dipikirin nih. Lu mikir dulu nih, ada Raffi nih. Mau tanya Mas, untuk pair programming yang baik seperti apa ya? Misal jadwal pair programming cuma 2 jam per hari. Ini juga tergantung tujuan. Jadi pair programming itu sebenarnya punya beberapa tujuan sih. Satu kan yang tadi kan, misalnya kalian pair programming untuk nge-ramp up orang baru gitu. Jadi orang baru masuk, kalian mau ramp up dia biar bisa dapat knowledge, tapi sekalian ngoding juga. Ya udah, mungkin itu kan kalau misalnya pair programming tiap hari kan jadi nggak bisa kerja kan. Jadi bisa aja di set kan. Mungkin ya bisa dibilang itu 2 jam per hari atau 3 jam, sejam gitu. Terus ketika setelah itu ya udah masing-masing gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung tim, tergantung behavior juga. Karena ada beberapa orang itu yang nggak nyaman kalau pair programming terus capek gitu. Ada beberapa orang yang lebih nyaman kalau kerja sendiri gitu. Tapi kalau tujuan pair programmingnya itu buat ngetektokan itu test case dan implementation. Jadi ada company yang nge-adopt itu. Jadi mereka pair programming, satu orang nulis test case, satu orang nulis implementation dan langsung digabung gitu, di run bareng gitu. Itu ya bisa sehari 8 jam. Jadi tergantung tujuan. Kalau misalnya buat nge-ramp up tadi, mungkin ya perlu dijadwalin sih.
Karena capek juga kan, misalnya 8 jam sehari atau tiap hari itu pair programming buat ngejelasin gitu, jadinya nggak bisa kerja juga. Jadi ya sesuaikan dengan behavior masing-masing. Bang mau nanya lagi. Ya mau. Eh, Misalnya kita tuh untuk sekarang kan itu untuk sebuah sistem itu udah rata-rata itu banyaknya itu udah kontainerisasi ya Bang, biasanya gitu kan ya. Beberapa perusahaan itu udah menerapkan seperti itu gitu. Misalnya lebih ke penggunaan resource sih Bang sebenarnya kayak gitu. Misalnya kita punya target pasar itu 1 juta misalnya, 1 juta user gitu kan. Tetapi ketika real life-nya itu hanya misalnya 100.000 atau kurang gitu kan. Nah, secara resource kan itu besar banget ya ketika kita ketika planning misalnya di awal itu kita butuh resource ABCD gitu kan. Tetapi ketika real life-nya itu hanya sedikit gitu kan. Nah, apakah penggunaan resource seperti itu berdampak rugi atau gimana tuh Bang? Misalnya kan kita Eh, yang targetnya banyak tapi yang makanya itu sedikit gitu kan. itu tergantung arsitektur yang kita buat sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai auto scale, Oh. jadi fixed scale. Jadi ketika kalian deploy misalnya buat kalian deploy misalnya 32 core CPU terus berapa ratus GB of RAM gitu kan, RAM atau disk. Terus kalian deploy banyak banget, tapi ternyata yang pakai cuma 10% gitu, cuma kepakai Ya. 10%, itu kalian bayarnya tetap segitu, yang sebesar 32 CPU itu. Jadi kalau yang tadi dibilang bener pakai containerized bisa, terus pakai Kube kan, biasanya orang-orang sekarang suka pakai Kube kan, Kubernetes kan. Kubernetes jadi kita bisa ngeset minimum maksimum. Jadi ketika lagi banyak user, si Kubernetesnya bakal auto scale ke maksimum itu. Bakal auto scale terus sampai maksimum lah. Misalnya udah 4 core gak cukup, 6 core gak cukup, 8 dan seterusnya. Dan RAM juga bakal ditambah terus. Tapi ketika udah gak ada yang pakai, itu bakal auto scale down, jadi lebih murah. Jadi sebenarnya tergantung arsitektur. Kalau misalnya kalian gak auto Oh. scale, ya bakal bayar terus. Kalian kayak ibaratnya sewa rumah kan, ibaratnya sewa kos deh, kos-kosan. Kalian bayar kos Ya, tapi ya. nggak ditinggalin. Ya, itu kalau nggak di auto scale. Oke. Kalau kalian auto scale, berarti kalian cuma bayar kosnya kalau kalian tinggalin. Oke, siap. Siap. Di materi hari ini daging banget nih. Thank you, Mau. Asik. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Guys, sambil nunggu ada yang mau nanya lagi gitu ya, tolong isi feedback ya seperti biasa. Please help us to improve dengan isi feedback. Gitu, dari isi feedback we promise you give slides ya. Please. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mungkin? Siapa lagi nih? Oh, Maulana di sini ada 2 ya. Oke. Ahmad mungkin mau nanya? Coba kita lihat Slido. Wah, Slido kita kosong nih karena di sini langsung pada open mic ya. Mantul guys. Gue suka gaya lo. Oke, siapa lagi nih? Ada pertanyaan lagi? Ada any insight you want to share gitu guys dari hari ini mungkin? Atau opini? Atau curhat? Sampai ke curhat ya? Iya, ada struggle gak nih gara-gara loss ini? Wah, sih aman-aman semua ya teman-teman ya? Aman. Udah pada ngerti semua laos ini berarti. Udah Udah pada ngalamin semua mungkin. ada ngalamin. Iya. Soalnya ini common laos ya, Bang. Ya. Oke, Fen, lo ada kata-kata terakhir nggak, Fen? Sebelum Kata-kata tutup terakhir. ya, Kayak kata-kata gue terakhir mau apa ya? kemana aja gitu. Ya maksudnya, apa ya? Ya, again ya. Oh ini Itu nih, ada ya nanya. Iya. ada nih. Untuk yang baru mulai company atau startup di early-nya, pengen microservices, kapan microservices baiknya dipakai di awal dibanding monolith? Wah, ini berat sekali pertanyaannya. Kan ya? Pertanyaan bagus ya. Jadi untuk Ya, yang baru mulai ya, sebenarnya tergantung timnya. Jadi kalau misalnya kalian punya tim yang banyak dan kayak tadi kan, kalian mau bentuk tim yang tim produk
multiple tim produk yang masing-masing tim produknya tuh punya semua expert deh. Misalnya kalian punya banyak banget back end, punya banyak banget front end, punya banyak banget database engineer, dan kalian bisa bikin 10 tim, di mana 10 tim itu masing-masing punya back end dan front end dan lengkap gitu. Itu kalian udah bisa pakai microservice. Kenapa? Karena dengan bentuk tim yang seperti itu, microservice itu bakal lebih membantu. Karena masing-masing bakal bisa punya independent deployment, satu. Jadi kayak masing-masing tim bisa rilis ke production tanpa nunggu-nunggu tim lain. Itu kan kelebihannya satu kan. Terus masing-masing tim bisa punya ownership tersendiri. Jadi kayak service ini tuh punya tim A, service ini punya tim B. Itu dan masing-masing punya tanggung jawab lah buat nge-maintain itu. Jadi udah bisa pakai microservice. Tapi kalau kalian baru mulai dan kecil, misalnya cuman satu orang back end, satu orang front end, satu orang database engineer atau mungkin bahkan database engineer yang dikerjain back end, itu kalau pakai microservice, wah itu bisa kasihan sih back endnya. Kayak ngurusin multiple microservice itu sendiri gitu. Walaupun sebenarnya kecil-kecil semua. Jadi bakal ada effort yang diperlukan buat microservice. Dan kalau sudah punya minimal 5 tim, ya itu depends juga sih. Tapi kalau misalnya udah 5 tim ya kira-kiranya berapa? Oke. Itu agak susah kalau ngejawab soal kira-kiranya berapa. Tapi kalau 5 timnya masing-masing udah expert, ya bisa. Karena itu juga tergantung expertise timnya. Misalnya gini deh, kita punya 5 tim nih, tapi cuma satu tim yang bener-bener expert, bener-bener jago gitu. Nah, empat-empatnya microservice kan. Mereka bakal manage sendiri, bener gak? Mereka bakal manage sendiri, tapi mereka nggak expert buat manage itu. Mereka bakal ngebug, maksudnya bakal mah gak gangguin satu tim ini. Jadi bakal sering-sering nanya satu tim ini. Jadi sama aja udah sama kayak monolith kan. Kayak 5 tim tapi depend satu tim sebenarnya. Jadi tergantung expertise timnya. Jadi itu ya kalau misalnya timnya udah 5 dan semuanya PD bakal bisa manage microservice masing-masing dan pengen punya independensi masing-masing, ya silakan microservice. Jangan ini yang penting. Jangan udah microservice kayak udah dipisah-pisah nih. 5 tim nih, udah microservice nih. Tapi yang manage satu orang, satu tim. Sama aja itu microservice sama monolith. Jadi ya depends jumlah tim dan expertise timnya. Iya, bener requirement release. Karena ini sih jangan cuman microservice karena lagi ngetren doang. Jadi kayak oh, ini perusahaan gede pada microservice semua nih, berarti kita harus microservice. Nggak kayak gitu juga. Kalian harus tahu kenapa penting microservice, apa fungsinya. Karena microservice itu juga ada cost-nya. Ada cost, ada effort yang perlu dilakukan. Jangan kalian implement microservice cuma dapat cost-nya, nggak dapat result-nya. Kan rugi kan. Mending monolith dulu kalau gitu. Ya. Ini ada loss juga sih. Knowing the why. Enggak, itu bukan loss. Oke. Oke, got it. Nice. Maulana season 2. Iya, ini soalnya beda Maulana loh, by the way, yang nanya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau tanya? Adakah yang masih ngetik gitu kan? Mungkin butuh waktu ngetik. Kalau enggak, aku mau close nih. Aman? Kayaknya aman ya. Aman. Oke, mantuls. Guys, again terakhir ya. Teman-teman tolong isi feedback kita dong, please gitu. Udah, Kak. Oh, makasih, Mau. Isi feedback, kasih tahu kita next topiknya mau apa. Gue tidak menjanjikan itu ada gitu ya. Cuman gue akan mencoba mencarikan mentor-mentor yang kece lagi untuk next event kita. Oke? Oke, Javan, kalau gitu nggak usah kata-kata terakhir ya. Apa lu udah nyiapin kata-kata terakhir, Van? Nggak ada. Paling ya itu. Oh, thank you. Udah mau datang, udah mau dengar sharing gue. Semoga bermanfaat. Jadi ya buat kalian yang lagi di software engineering, lagi ngedalamin, mungkin itu sih saran gue, banyak-banyak research aja, banyak-banyak googling, banyak-banyak baca, karena banyak banget yang perlu dibaca di software engineering. Dan banyak banget yang berubah-berubah terus. Bahkan laws-laws ini kan sebenarnya udah lama kan, tahun-tahun berapa tadi, 60-an, 70-an, tapi masih berlaku sampai sekarang. Berarti sebenarnya penting banget. Gak cuman penting buat nge-catch up dengan teknologi yang baru, kalian juga sebenarnya penting buat nge-catch up history sebenarnya software engineering, karena itu biasanya masih relevan sampai sekarang. Ya. Itu beneran kayak
bantu kita buat menstruktur sesuatu hal gitu nggak sih? Kayak maksudnya to know the option, kayak lebih wise-nya gitu kali ya, before execution gitu kan. Jadi kayak, oh iya ya, ini tabrakan sama ini. Jadi lebih bikin kalian critical gitu kan untuk developing something. Yep, It's yep. super cool. Super awesome kalau gitu, Javen, thank you so much. Asik. Thank you so much teman-teman yang mau kasih applause silahkan, yang mau saying thank you silahkan gitu ya. Ini kayaknya ada yang kenal ya, Om Minik ini temen lo bukan? Sama-sama, diketik juga sama dia padahal dia lagi open mic. Oke deh kalau gitu teman-teman selamat beristirahat. Thank you buat excitement-nya hari ini gitu kan. Thank you buat Javen yang udah sharing a lot of stuff hari ini. A bit kayak dosen, lu mungkin cocok ngedosen mungkin kalau lu. Waduh. Enggak ya. Thank you buat Salsa, buat Yohana, buat Mbak Wiwit yang ada di YouTube juga yang bantuin kita share di YouTube gitu kan. Teman-teman yang mau update lebih lanjut silahkan join Discord kita. Gitu at the end of the day, thank you so much. Sampai bertemu di event kita berikutnya ya guys. Bye.